Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Ina, Ibu yang sudah mempercayai kami untuk mengisi acara LDKS di SMP 1 Atta Prima Maria. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Herawati, saya masih pelajar di SMA Negeri 1 Cipete. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Baik. Oke, masih semangat? Semangat, harusnya coba. Hai. Kalian jawabnya hello ya. Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya hello. Hai. Halo. Hai, halo. Semangat. Kita semangatnya dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang jawab pagi luar biasa, tetap semangat aura gitu ya. Aura. Coba ya. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat aura. Harus semangat ya. Kita sekarang saling-saling aja, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jangan tegang, harus semangat. Soalnya kan kapan lagi kita ketemu ya. Sekarang bisa ketemu, lain kali mungkin insya Allah kita bisa ketemu lagi. Jadi gunain kesempatannya ini sebaik mungkin ya. Tentang saya adalah seorang wanita yang tangguh, memiliki mimpi yang besar untuk masa depan, senang mencari pengalaman dan berinteraksi dengan orang lain. Kontak saya, boleh kalian kalau mau curhat, mau ngobrol, ada kontak WA, IG. Saya tinggal di Kampung Cisela. Ada yang tahu Kampung Cisela? Tahu Cisela nggak? Nggak tahu ya. Saya sedikit menggambarkan Cisela itu kurang lebih sama kayak di sini. Dulu itu perkebunan karet sama yang dikelola oleh PTPN 8. Di sini sama itu sama PTPN 8. Sama. Ya, PTPN 8 itu dulu itu emang rimbun banget kayak di sini. Jalannya juga masya Allah ya sama. Tapi alhamdulillah sekarang itu untuk akses jalan sudah baik. Semoga di sini juga ya, biar kalian kalau mau ke Cipendei nggak jauh-jauh, mau ke pasar, mau ke Alfa nggak jauh-jauh. Semoga nanti ada perbaikan jalannya. Kemampuan saya bekerja dalam tim. Saya senang berorganisasi, bertemu dengan orang banyak. Saya senang bertemu kalian sekarang di sini ya, bisa kenal sama kalian. Terus bermain voli saya itu juga, saya bermain voli dulu. Saya waktu SMP itu aktif di organisasi voli. Saya ikut voli, saya ikut turnamen-turnamen kayak kejuaraan di daerah, bahkan kejurnas kelahiran 2003 kalau nggak salah waktu itu ya. Manajemen waktu. Seorang organisatoris itu harus bisa manage waktu, harus bisa membagi waktu. Karena saya percaya orang organisatoris itu tidak cuma hanya satu organisasi. Dia pasti penasaran pengen ikut organisasi yang lainnya. Maka dari itu kalian harus bisa membagi waktu. Pengalaman organisasi saya ikut ke bola voli dari 2017 sampai 2019. Sebelum itu saya dari SD sudah ikut organisasi pertama saya mungkin ya, itu ikutan bola voli dari kelas 3 SD. Saya suka main voli dari kelas 3 SD. Ada yang suka voli di sini? Ada mana? Hebat ya. Masih aktif volinya? Ada yang suka sepak bola? Coba di mana yang suka sepak bola? Kamu diborong ya? Dia mau kejar suka mau mengejar bola, apalagi perempuan masih dikejar terus ya. Terus saya lanjut di SMP itu menjadi pengurus OSIS ya. Di SMP saya itu kebetulan hanya OSIS aja, dulu nggak ada MPK-nya. Saya waktu kelas 7 itu tepatnya menjadi wakil ketua OSIS 1. Terus naik ke kelas 8 saya menjadi ketua umum OSIS sampai kelas 9 semester 1. Dulu kenapa pengen ikutan OSIS? Saya dari SD itu boleh cerita sedikit ya. Saya waktu SD itu bisa dibilang korban bullying ya. Dulu badan saya itu bulat, pendek, hitam, hidup lagi. Ya waktu itu dulu badan saya itu pendek ya, bulat, pokoknya makin bulat. Nah dari sana saya berpikir disebutan paling
dulu diajar gitu. Waktu itu saya punya keinginan untuk membuktikan ke orang lain bahwa yang mereka bilang kepada saya, yang sudah meremehkan saya itu pasti saya tunjukin dengan apa yang saya bisa, prestasi yang saya buktikan untuk mereka itu menjadi mungkar gitu. Kadang ada masanya ketika orang itu ngejek kita, kan ada yang langsung emosi ya, gini gelut gitu namanya, atau jok-jok kalau cowok. Kalian itu harus bisa meredam emosi kalian, tunjukin dengan prestasi yang kalian miliki. Terus lanjut lagi di organisasi OSIS MTK Senang Satu Cikoneng. Dulu itu sebenarnya saya udahlah korban juga gitu ya, pasit aja deh di OSIS. Tapi alhamdulillah ada Cantika yang selalu menyadarkan, hayo kumpulan. Ini saya udah ditanyain terus sama kakak kelas, kamu kemana gak ada kumpulan? Saya ikut kumpulan pertama kali itu langsung ke persiapan LDKS PBB. Saya nggak tahu apa-apa, langsung yuk sudah LDKS, sudah sekarang persiapan LDKS buat menjadi nanti dilatih. Dulu itu saya nggak tahu komisi CMPKT apa. Ternyata komisi CMPK itu tentang tata tertib, di mana kita itu membantu sekolah untuk menjalankan program tata tertib. Lanjut ke 2022, sekarang saya menjadi ketua umum OSIS. Lanjut lagi di 2021, sebelum itu saya mengikuti Paskibraka Kabupaten Bandung Barat. Tahu Paskibraka? Ada yang mau jadi Paskibraka? Kabupaten. Teman beda yang itu saya kata belum jadi. Oh iya, Kak Septia itu bareng sama saya. Saya sama Teh Sabila, dulu itu 3 orang yang lolos ke tingkat kabupaten Paskibraka. Ada yang mau kita di kabupaten? Ada yang lolos cuma 3 orang. Ada yang mau? Mau ya? Harus ya, soalnya di sana itu kita itu banyak sekali pengalaman. Capek, digulitik, iya. Seru tapi ya. Karena dulu itu pelatihan di Pusdikap TNI di Padalarang itu 1 minggu 2 bulan. Hidup di sana dan banyak sekali pengalaman, ketemu sama orang baru, pelatih yang hebat. Terus ekstrakurikuler yang saya ikuti sekarang yaitu cuma 2 kali aja. Mungkin langsung aja ya ke materi tentang pemimpin milenial dan organisasi menyenangkan. Kenapa sih kita harus belajar tentang pemimpin atau kepemimpinan di dalam organisasi? Organisasi apa menyenangkan gitu kan? Organisasi menyenangkan tuh? Coba, organisasi menyenangkan tuh? Menyenangkan, benar menyenangkan? Oke, yang kita bahas kali ini itu ada 4. Saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah apa sih itu pemimpin? Yang kedua, lalu apa itu kepemimpinan? Memang beda deh, beda ya. Pemimpin sama kepemimpinan itu beda. Yang ketiga itu adalah apa organisasi? Organisasi itu apa? Terus yang terakhir adalah pentingkah berorganisasi? Nah, nanti kita akan jawab ya. Yang pertama sekarang adalah apa itu pemimpin? Ada yang mau berpendapat? Coba pemimpin itu apa? Rasanya pertama. Apa itu pemimpin? Ada yang tahu pemimpin itu apa? Ayo, Raja. Kan tadi kata Teh Cantika harus berani berargumen, harus berani berpendapat. Seorang kan itu kan kader-kader calon pemimpin. Kader-kader calon pemimpin yang harus berani berpendapat, harus berani berargumen. Yuk, kembali argumennya. Jangan tidur. Tahu Asmun? Sampai Asmun. Asmun. Coba kamu berdiri, siapa namanya? Siapa namanya? Fajar dari kelas? Raja. Raja dari kelas? Ini kelas 8. Coba kamu tahu gak pemimpin itu apa? Menurut kamu Pak Jokowi. itu Nanti pemimpinnya Sundari kenal. ya, Sokci. Habis.
terang pemimpin naon? Nya sabtunan. Pemimpin apa ya pemimpin? Pak Jokowi pemimpin? Iya, Pak Jokowi pemimpin. Ada? Tahu nggak pemimpin? Ya, coba apa sob? Pegang mic-nya coba berani. Pemimpin harus bertanggung jawab. Ya, pemimpin harus bisa bertanggung jawab ya. Karena pemimpin itu bukan hanya memimpin dirinya sendiri, tapi memimpin orang lain juga ya. Kalau melakukan apa-apa dia harus bertanggung jawab. Kita baca bareng-bareng ya. Pemimpin adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin dua orang atau lebih, baik itu di dalam organisasi ataupun kelompok. Jadi pemimpin itu adalah wujud orangnya, orang yang memimpin suatu organisasi atau kelompok. Di sini coba pemimpin di lingkungan ini ya sekarang. Coba sebutkan pemimpinnya siapa? Di OSIS 1 atau Prima Karya itu pemimpinnya siapa? Ya, ini ketua OSISnya yang akan memimpin kalian untuk menyukseskan organisasi OSIS di sekolah ini. Siap menjadi pemimpin? Harus siap ya. Karena teman-teman kamu sudah percaya untuk menjadi seorang pemimpin, kamu harus siap. Lanjut, jiwa kepemimpinan. Nah, yang kedua adalah apa kepemimpinan? Apa sih bedanya sama pemimpin? Sama-sama aja lah, cuma beda kaknya. Ya, kepemimpinan, pemimpin. Apa bedanya? Itu beda ya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku yang orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau pemimpin itu objeknya tanya. Kalau kepemimpinan itu adalah sifat atau watak yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, untuk memimpin, untuk melakukan pergerakan, terutama itu untuk memimpin orang lain, gitu ya. Mengendalikan siapa sih teh? Mengendalikan siapa? Yang pertama itu seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa teh? Karena kalau seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengendalikan orang lain? Terutama yang menurut saya susah itu ya, mengendalikan itu adalah satu hal, mengendalikan emosi. Benar gak? Kalau orang sudah emosi, semua itu bisa jadi kacau. Rencana yang sudah bersusun sangat rapi pasti akan kacau dengan emosi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan orang lain. Pemimpin yang baik bisa dilihat ketika dia sedang emosi. Dia bisa nggak mengendalikan emosinya? Kalau dia bisa, berarti dia pemimpin yang baik. Karena dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri saja. Saya mau kesalahan besar, gitu ya. Bisa gitu. Pikirin juga orang-orang yang memang bersangkutan dengan dia, gitu ya. Mempengaruhi pikiran. Tadi kan kita udah belajar komunikasi persuasif ya, harus bisa mempengaruhi pikiran dengan argumen yang kuat gitu. Lalu apa sih pemimpin milenial? Tadi kan judulnya pemimpin milenial dan organisasi menyenangkan. Milenial kan apa? Tahu nggak milenial apa? Zaman milenial, generasi milenial. Coba apa? Tahu nggak? Aku senyum-senyum aja dari tadi. Apa milenial teh? Ayo atuh. Milenial apa? Kamu siapa namanya? Ya Allah. Doni, coba milenial apa Doni? Apa milenial teh? Coba milenial apa? Ceweknya deh. Tahu milenial apa? Milenial apa? Ya? Apa coba? Coba siapa milenial? Modern, ya bisa modern. Jadi milenial itu adalah generasinya samanya generasi lama biasa disebutnya kayak gitu. Pertama sebenarnya gak ada batasan yang memang menyebutkan generasi milenial itu dari tahun segini sampai segini. Gak ada batas awal dan akhirnya. Tapi para ahli menyebutkan
1980 sampai 2000-an ya. Kalau kita itu yang lahir di tahun 2000-an sampai 2012 itu disebutnya generasi apa? Ya udah. Generasi Z ya. Kita masuk ke dalam generasi Z. Pertama yang mencetuskannya itu adalah Meryl Strauss dan Neil Howe. Itu adalah mereka itu adalah seorang penulis. Jadi anak-anak yang lahir pada rentang waktu tahun 1980 sampai 2000-an itu terkenal dengan generasi milenium atau biasa disebut dengan generasi milenium. Terus yang selanjutnya adalah cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Gimana sih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Yang pertama adalah melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab. Ya, harus memiliki sikap tanggung jawab. Poin pertama itu melatih diri untuk bersikap tanggung jawab. Yang ketiga adalah menanamkan sikap disiplin. Kenapa termasuk dengan 3 yang 2-nya dilewat? Karena ketika poin 1 kalian sudah terpenuhi, kalian sudah dalam hati kalian sudah ada rasa tanggung jawab. Poin ketiga itu pasti mengiringi disiplin. Sekarang contohnya gini ya, kalian kumpulan misalkan ya, kamu misalkan ketua OSISnya, kumpulan itu jam 1 harus ada di tempat. Otomatis kan kalian harus disiplin ya, jam 1 harus ada di tempat. Orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, gue paling jadi expert, paling jadi hukum, paling jadi caikan kewenangan hukum, nah, orang yang memiliki rasa tanggung jawab, yaitu pasti diiringi dengan rasa disiplinnya. Aduh, saya punya amanah, saya harus tanggung jawab, malu kalau saya tidak tanggung jawab. Orang-orang lain pasti ngomongin saya. Nah, pasti kan kalian juga kalau udah mepes gitu, lari gitu kan? Udah mepet waktunya. Jadi kan rasa disiplin, rasa tanggung jawabnya itu akan timbul sendiri kalau diri kaliannya itu sudah sadar akan amanah, akan tanggung jawab yang kalian emban gitu. Yang kedua, melatih diri untuk menjadi pribadi yang bekerja keras. Pernah dengar ungkapan kayak gini gak? Hidup ini keras kawan. Bener gak hidup keras? Bener gak? Gitu? Bener keras? Semangat. Hidup itu keras. Memang orang yang sekarang tidak mau keluar dari zona nyamannya, mereka itu akan tertinggal. Apalagi kan kita di era milenial yang semuanya serba canggih, yang semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Informasi apapun itu bisa didapatkan dengan mudah. Soalnya bisa berbekalan ini, satu alat ini kita bisa tahu seisi dunia ada apa aja. Bener gak? Kita bisa tahu seisi dunia ada apa aja. Yang terjadi gempa bumi Cianjur kemarin, kita merasakan ada gempa, tapi kita kan nggak tahu dampaknya kayak gimana. Berapa orang yang meninggal, berapa orang yang korban karena luka-luka. Tapi dengan HP kita bisa dapat informasi dengan mudah. Jadi orang yang tidak keluar dari zona nyamannya itu pasti akan tertinggal, karena seorang yang pekerja keras itu pasti mempunyai mimpi yang besar yang mereka ingin wujudkan. Mereka itu jadi kenapa mimpinya mah udah kayak capek gitu ya, udah capek, benar kan? Kita punya mimpi, kata yang tadi dibilangin sama Teh Cantika, kita punya mimpi, punya keinginan, tapi dia aja gak bakal terlaksana kan? Kayak kita mau makan, tapi males sih, males ke dapur, ya sabunnya nggak ada gitu ya, cuma ada berasnya aja, kan harus ada prosesnya, mau geger, apa bisikan gelap, terus ubah berasnya menjadi nasi gitu ya, diatur dulu nasi, nah udah itu baru bisa makan gitu ya. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial, harus bisa berinteraksi dengan sosial ya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Semua di sini mengikuti ekstrakurikuler? Ada ekstrakurikuler? Ada? Gak apa-apa ya. Sekarang kan kalian juga ikut organisasi, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kalian ambil nantinya ya. Ada yang kelas 9, kelas 8,
Ada kelas 8, kelas 7 berarti ya ini Pak. Nanti saya harap semoga kalian melanjutkan di jenjang SMA itu bisa ikutan banyak organisasi ya, banyak organisasi, banyak pengalaman. Nanti kalau kalian mau sukses, mau berjuang, mau cari pengalamannya ya, jangan diam aja. Karena masa remaja, masa muda itu hanya satu hal yang tidak bisa terulang, itu adalah waktu. Waktu itu tidak bisa terulang. Jadi kalian harus memanfaatnya dengan baik. Jangan sampai ada rasa penyesalan yang memang tidak bisa kalian kembali lagi ke masa lalu, itu tidak bisa ya. Jadi sebaik mungkin harus kita perbaiki, harus memanfaatkan dengan baik gitu. Ada 4 tips menjadi seorang pemimpin milenial, yaitu 1, membangun koneksi yang nyata. Membangun koneksi yang nyata maksudnya kayak gimana teh? Koneksi yang nyata dengan anggota, dengan masyarakat, dengan sosial. Seorang pemimpin itu tidak bisa dia hanya bekerja di belakang layar. Dia harus tahu keadaan di lapangan itu kayak gimana. Koneksi yang nyata intinya. Jadi seorang pemimpin itu harus banyak-banyak ngobrol. Banyak-banyak ngobrol dengan anggota, banyak-banyak ngobrol dengan orang lain. Misalkan sekarang di ruang lingkup sekolah ya, kan peserta didiknya nggak cuma yang ada di OSIS aja. Oke, yang sekarang yang ada di OSIS mungkin waktu kumpulannya nanti akan ada pemasukan pengen ini, pengen ada kegiatan yang seperti ini. Tapi kan buat ngobrol sama peserta didik yang lain ada jarang ya, malahan kayak mereka itu enggan buat memberi masukan ke kita. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau mereka enggan memberikan pendapat kepada kita, memberikan kritik atau saran kepada kita, coba kita yang dari mereka. Hei, ayah saran itu kegiatan dulu kita yang namanya. Ayah saran itu ramainya kemana? Coba mainnya ke sekolah yang lain, yang kita lihat keadaan sekolah yang lain kayak gimana gitu. Terus yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Memberikan kesempatan untuk bertumbuh kepada siapa? Seorang pemimpin harus bisa memberikan kesempatan bertumbuh pada anggota-anggotanya. Jangan hanya menjadi pemimpin yang kurang. Aku pengen gini, pendapat dia bagus dengerin. Dan aku bener gini, kata siapa itu? Tani teh, gak bisa kayak gitu ya. Kamu juga harus memberikan kesempatan buat teman-teman kamu itu untuk bertumbuh, untuk mengembangkan potensinya, kreatifnya. Nanti pokoknya intinya mah kalian harus bebarengan capek, bebarengan bertumbuh, bebarengan sukses. Yang ketiga adalah menciptakan tujuan yang nyata. Yang keempat menjadi seseorang untuk mereka. Karena di organisasi itu kalian jangan sampai merasa sendirian, capek sorangan, dia sorangan, kesepian sorangan, cari baju sorangan. Nah, kita untuk yang namanya merasa sendirian gak boleh ya. Karena di organisasi itu kan tujuannya kita untuk mendapat pengalaman, mendapat relasi, mendapat teman. Kalau ada yang kelihatan dia terus ya, terus ditanya kenapa, juga apa-apa. Kenapa susah cewek? Biasanya ceweknya gitu bang. Ditanya kenapa nggak apa-apa, nangis gitunya. Nah, berarti dia itu harus ada teman di mana kalian itu harus berdua curhat. Gak ada salahnya curhat. Kalau sekarang cewek ke cewek, apalagi ya cuma cowok ke cowok tempatnya curhat, gak masalah. Ketika itu bisa meringankan beban, meringankan rasa beban kalian, gak ada salahnya kalian curhat. Sekarang cowok ke cewek mau curhat, gak apa-apa, asal jangan melibatkan hati. Karena yang setelah melibatkan hati itu susah ya, mulai susah, berhenti susah gitu lah ya. Jadi sewajarnya aja lah curhat buat bangkitin semangat lagi dalam organisasi ya. Nah, yang ketiga adalah organisasi itu apa kita tadi dalam organisasi itu apa sih? Ayo, organisasi apa? Ini kan organisasi OSIS, berarti ayo organisasi itu
apa sih organisasi itu tempatnya untuk apa sih? Tahu? Enggak. Ada yang mau jawab organisasi apa? Pas. Pas? Next. Pas lah. Pas, itu Bapak ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kalian harus bisa, Harus mau, harus berani, Bang. ya. Jadi organisasi adalah tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan besar. Jadi itu ada OSIS atau PDPK itu di sekolah adalah wadah untuk mencapai tujuan besar. Tujuan apa sih kan? Tujuan apa kan? Nah di organisasi itu adalah sering mendengar visi-misi, Program kerja. Nggak selamanya seperti itu ya. Kadang ada momennya di mana kita itu nyebrang bareng, ngaliwat. Kadang yang terakhir itu kita jalan-jalan ke Cikole ya. Ke Lembang kita jalan sengaja ke Cikole buat refreshing lagi pikiran kita, perasaan kita biar nggak jenuh gitu ya di sekolah terus, kegiatan terus, capek. Jadi nanti juga kalian kalau Udah jalan ya OSISnya, udah ada program kerjanya, jangan terus-terusan fokus harus di kegiatan, tapi jangan terus-terusannya. Ada ya sekali ribet gitu ya. Ngelibat udunan lah, benar aja siapa? nah nanti ayo ngalibat gitu uang kas ayah banyak gitu kan, bisa. Jadi kalau membuat organisasi yang menyenangkan tergantung kitanya kan bahwa organisasi itu kan kemana. Ini ada kutipan dari Kang Komar. Tahu Kang Komar? Preman pensiun, jadi rambutnya wig gitu. Tahu? Coba baca. Jadi intinya pemimpin itu berperan sangat penting di dalam suatu organisasi. Apa itu teh? Pasukan terbaik pun kocar-kacir kalau pemimpinnya bodoh nggak cerdas. Tapi teteh kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi, sharing-sharing lagi ya. Harapannya semoga kalian menjadi orang-orang sukses di masa depan yang mau bekerja keras buat mewujudi mimpinya. Dari teteh buat kalian semangat, coba tes lagi ya. Ini masih pagi nggak? Masih pagi ya? Yuk, tes semangat lagi yuk. Berdiri ya. Keluarin suara.